my first video in my channel. Ini pertama kalinya aku bikin video buat di YouTube channel aku. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua tentang gimana sih caranya mengelola uang sebagai istri. Apalagi aku adalah sebagai istri muda gitu ya, masih baru lah menikahnya, masih setahunan. Jadi aku mau berbagi tips sama kalian gimana sih cara mengelola uang dengan baik dan benar. Terus tonton video aku sampai selesai, no skip, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Jadi aku tuh udah lama banget sebelum nikah pun aku tuh udah bilang ke suami aku bahwa nanti setelah nikah aku mau semua pengeluaran aku tulis, tidak ada yang terlewat walaupun itu cuma 500 rupiah, dan aku ingin semuanya tercatat dengan rapi. Dan ternyata setelah aku menikah ternyata sulit gitu untuk merekap semua pengeluaran kebutuhan kita. Apalagi kita kan masih berdua gitu, sebenarnya itu cukup gampang gitu, cuman ternyata sulit. Nah setelah itu sampai hari ini aku tuh menikah udah setahun setengahan, karena aku menikah di November 2018 dan baru terrealisasi pada bulan ini aku rekap. Dan aku baru kotret-kotret sih, masih dalam buku gitu kayak ini, aku liatin. Ini tuh pengeluaran bulan ini, bulan April 2020. Jadi ini terhitung dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan hari ini tanggal 5. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Terus aku niatnya, karena aku tuh mikir gitu, kayaknya buat sebulan tuh kayaknya satu buku gitu. Jadi aku gak mungkin buat terus nulis di buku, dan aku kepikiran buat aku ngerekap semua kebutuhan itu di Excel gini, cuman di HP kayak gini ya, di Excelnya. Cuman aku belum ngerekap di sini sih. Mana ya? Ngerekap di sini gitu, terus nanti sama aku mau direkap gitu. Jadi penting banget buat kalian, apalagi udah sebagai istri gitu, untuk tahu pengeluaran, pemasukan, keuangan kalian, karena nanti kalian akan tahu gitu kapan sih pengeluaran paling terbesar, kapan sih kita minim, biar bisa sebagai rem juga buat kita buat enggak terlalu boros gitu. Dan gimana sih cara awalnya? Aku kan bingung nih, uang aku kelihatan sekian, kayak sekian, terus aku awalnya harus gimana gitu kan, pasti kepikiran. Awalnya hal yang harus kalian pertama kali tulis, kalian contohnya pengen buat rekapan tuh mulai tanggal ini, jadi kalian harus tulis semua uang yang kalian punya saat ini. Contoh aku tuh ini tanggal 1 April. Jadi aku tulis di sini saldo ATM. Nah, saldo ATM aku tuh udah habis, nggak ada gitu, cuma 23.000 lah gitu. Jadi sama aku nggak dimasukin. Terus di ATM suamiku tuh ada 500.000 rupiah, dan aku tulis. Terus aku tulis di sini, di debit tuh pemasukan uangnya. Dan ini kredit tuh pengeluaran kita, saldo akhir dari uang itu berapa sih. Terus gajinya itu kan gaji aku, gaji suami aku tuh dimasukin semua. Terus yang terpenting adalah uang cash, itu semua harus dihitung, dimasukin. Setelah semua pemasukan itu sesuai dengan yang benar-benar uang yang hari ini kalian pegang gitu, sudah itu tetapkan sebagai pemasukan. Nah setelah itu, setelah kita menentukan uang debit kita itu berapa, baru kita tulis semua pengeluaran kita, dan harus selalu sesuai uang yang benar-benar kita pegang sama hasil potretan kita. Dan aku ini berarti udah 5 hari
ngitung semua kebutuhan, semuanya ditulis semuanya, dan alhamdulillah sesuai. Jadi akan ketahuan nih siapa yang lebih boros, kamu atau suami kamu gitu kan. Sebenarnya sih kalau untuk merekap kayak gini tuh nggak selalu harus ibu rumah tangga gitu. Jadi buat kalian yang masih single juga, untuk belajar mending dari sekarang gitu. Aku juga kayak mikir kenapa sih nggak dari dulu gitu ya, aku catat-catatin semuanya. Jadi kayak nggak ada kepikiran, wah aku dulu kemana ya, gaji aku tuh kemana ya, biar nggak ada kayak gitulah. Makanya harus dari sekarang gitu ditulis itu semuanya. Jadi tahu gitu kan uang itu kemana. Aku tuh kenapa baru mulai sekarang, karena kayak kepikiran gitu, uang kemana ya, habis emang sih buat habisin ya uang itu. Cuman jadi gimana ya, jadi pertanyaan tersendiri kemana ya uangnya gitu. Jadi terus pas kenapa sih baru mulai sekarang, nggak dari dulu pas awal nikah gitu ya. Dulu tuh aku pernah mencoba buat ngerekap semua kebutuhan aku gitu, tapi ternyata tidak segampang yang aku pikirin. Karena pemikiran aku dan suami itu berbeda gitu kan. Kalau suami aku tuh lebih ya udah gitu, uang itu pakai apa aja dan ya udah nggak usah ditulis-tulis buat apa gitu. Aku pengen semua terekap, semua terapi, walaupun aku tidak akan melarang pengeluaran yang sebelum dan setelah direkap itu gitu. Cuman kan sekarang aku tahu gitu pengeluaran aku itu ABCD gitu. Cuman kalau suamiku tuh kadang suka lupa gitu, suka lupa kemana sih uangnya, udah bingung gitu, pusing gitu mikirin itu gitu. Aku suka kesel gitu, kenapa sih lupa terus gitu. Karena emang sih aku tuh nanya itu seminggu setelah uang itu tuh habis gitu. Jadi dia tuh kayak mikir aja gitu, kayak berat banget gitu mikirin oh ini kemana sih gitu. Jadi ya itulah persoalan yang, dan aku pun rumit gitu untuk nyatet-nyatet. Aku kan jadi pusing gitu, jadi aku pusing buat udah deh gak usah dicatat-catat gitu, udah sengalirnya aja gitu. Yang penting benar-benar uangnya itu kepake dengan hal yang bermanfaat gitu. Cuman dulu tuh kayak gak ke kantor tuh jajan, ini jajan ini jajan, padahal kan udah pengeluarannya aku nggak tahu gitu udah berapa. Kalau sekarang tuh terekap banget gitu sampai semuanya gitu, sampai kayak beli-beli yang cuma 2.000 gitu, semuanya ditulis, jadi semuanya terekap gitu. Jadi nggak ada 500 perak pun yang tertinggal, semuanya harus terekap. Jadi itu adalah salah satu kedisiplinan buat kita, apalagi kan aku belum punya anak nih sama suami aku. Jadi masih gampang lah untuk pengeluaran, untuk pemasukan semuanya masih gampang, masih terekap dengan rapi. Cuman kan gak tahu ya untuk kedepannya gimana. Jadi aku dibiasain dari sekarang sebelum aku punya anak. Nanti kalaupun aku punya anak nanti, aku akan ajarin kedisiplinan tentang keuangan, bahwa mencari uang itu tidak gampang, harus dengan usaha. Jadi dulu tuh aku mungkin banyak kayak ibu-ibu yang di luar sana yang suka nyimpan uang receh bekas kembalian belanja sampai ke dimana aja gitu ya nyimpennya. Aku pun ngalamin hal itu. Jadi receh-receh itu dimana aja gitu nyimpennya, udah cuma 500 gitu, cuma 1.000 aku simpen aja di mana beda gitu. Nah sampai waktu itu pernah ke kaleng bekas susu gitu, dibersihin gitu ya, jadiin celengan buat uang receh. Jadi setiap ada receh itu masukin di situ, sampai nggak terhitung gitu berapa gitu. Dan mungkin itu bisa sampai ratusan ribu ya kalau dihitung. Makanya ternyata penting nih receh juga gitu, jangan disepelein gitu. Jadi aku mulai berpikir harus aku emang harus ngerekap nih, biar sebenarnya ngerekap kayak gini tuh buat kepuasan sendiri gitu, karena lebih tahu gitu pengeluaran kita tuh segimana gitu. Jadi kitanya introspeksi ternyata aku tuh boros ya di jajannya gitu. Ternyata hal-hal yang nggak penting aku beli tuh, jadi itu bikin pengeluaran aku membengkak gitu. Jadi lebih mengerem kemauan gitu, jadi mengutamakan keperluan daripada kemauan kita. Aku pun
pengen A, pengen B, pengen C, cuman ternyata kondisinya kayak gini, kayaknya aku lebih butuh ini, dan aku mengusahakan untuk membeli kebutuhan daripada kemauan aku. Nah gitu, jadi jangan egois gitu. Jadi caranya gampang kan, pokoknya yang pertama itu kalian harus nulis semua uang yang kalian punya, mau itu ada di ATM, mau itu ada di orang gitu, utang atau apapun itu belum bayar gitu kan, itu tulis aja gitu. Terus uang cash kita berapa, semuanya harus ditulis sampai detik ini, contohnya ya kalau mau direkap hari ini. Terus udah setelah itu, nah dari kalian udah sekian nih, pokoknya uang aku tuh sekian. Nah dari sekian, ketika nanti kalian sore contohnya jajan bakso, jajan apa, tulis semuanya, jadi kan terekap semuanya, jadi oh iya uang aku tuh segini lagi gitu, sekian gitu aja sih, gampang. Dan bagusnya sih kayak per bulan tuh rapi, jadi per tahun tuh kayak ada bukunya gitu, apa yang kayak gitu. Gitu aja sih. Next video aku mau ngasih aku mau sharing tentang kenapa sih milih nikah muda dan lain sebagainya. Nanti aku mau sharing ke kalian, dan hal apa saja yang harus dipersiapkan jika kalian memilih dan meniatkan untuk menikah muda. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke? Kasih udah nonton video ini sampai beres. Thank you for watching. Okay, bye.